Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Sifa. Saya dari mahasiswa STIAI dengan NIM 2022021025. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Budaya Organisasi Motivasi Lingkungan Kerja terhadap komitmen organisasi pada pengawasan bidang akuntan negara, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan Perwakilan DKI. Di sini ada latar belakang fenomena masalah komitmen organisasi di Kantor Perwakilan DKI Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan BPB tercermin dari rendahnya disiplin kerja, kurangnya keseriusan dan dedikasi karyawan, distribusi tugas yang tidak merata, rendahnya ketersediaan menerima tugas tambahan, serta tingginya tingkat absensi dan keterlambatan. Kondisi ini berdampak langsung pada ketidakseimbangan beban kerja, penurunan kualitas hasil audit, keterlambatan penyelesaian tugas, serta tertanggungnya pencapaian tujuan organisasi yang menuntut akurasi dan integrasi tinggi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa komitmen efektif, normatif, dan keberlanjutan karyawan belum terbentuk secara optimal. Masalah komitmen organisasi ini dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi X1 dan lingkungan kerja X3. Yang dalam penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, beberapa penelitian menemukan pengaruh signifikan. Sementara penelitian lain menunjukkan hasil sebaliknya sehingga menimbulkan kesenjangan penelitian dalam konteks BPKB. Lamanya komitmen organisasi berpotensi menimbulkan resiko serius terhadap efektivitas dan efisiensi melaksanakan tugas audit. Oleh karena itu diperlukan kajian empiris dan menganalisis tiga variabel tersebut secara simultan guna memberikan rekomendasi strategis. Identifikasi masalah. Yang pertama, masih terdapat pegawai yang tidak mengamalkan nilai-nilai budaya organisasi, terlihat dari perilaku seperti kurang disiplin, bekerja tidak serius, dan menunjukkan sikap sesuai norma organisasi sehingga berdampak pada rendahnya komitmen terhadap instansi. Yang kedua, motivasi kerja pegawai belum optimal, ditunjukkan dari kurangnya dorongan internal dan eksternal untuk mencapai kinerja terbaik sehingga fokus terhadap tujuan organisasi belum berjalan dengan maksimal. Yang ketiga, lingkungan kerja baik fisik maupun non-fisik belum sepenuhnya mendukung aktivitas pegawai. Hal ini tampak dari ketidaksesuaian pembagian tugas, suasana kerja yang belum kondusif, serta kurangnya stabilitas lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi komitmen karyawan. Yang keempat, masih terdapat permasalahan kedisiplinan seperti keterlambatan masuk kerja dan ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas dan menyebabkan ketimbangan tugas antara pegawai dan menghambat penyelesaian pekerja tepat waktu sehingga menunjukkan lamanya komitmen organisasi. Di sini ada batas-batasan masalah. Yang pertama itu, penelitian ini dibatasi pada ketiga variabel independen, yaitu budaya organisasi, motivasi, dan lingkungan kerja. Serta satu variabel dependen, yaitu komitmen organisasi. Variabel lain seperti kepemimpinan, beban kerja, kompetisi, dan kepuasan kerja tidak termasuk dalam ruangan lingkup penelitian agar fokus analisis tetap terarah. Yang kedua, subjek penelitian dibatasi hanya pada pegawai bidang akuntan negara di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKB, Perwakilan DKI Jakarta. Dengan demikian hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digenerasikan pada pegawai di bidang lain maupun instansi pemerintah lainnya. Ketiga, penelitian ini hanya menilai persepsi pegawai mengenai budaya organisasi, motivasi kerja, dan lingkungan kerja yang dirasakan saat penelitian berlangsung. Kondisi historis perubahan kebijakan organisasi di masa lalu dan faktor eksternal yang berada di luar lingkungan kerja pegawai tidak dianalisis dalam penelitian ini. Yang keempat, data
Penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara singkat terkait masalah kedisiplinan. Pembagian tugas serta sikap pegawai terhadap organisasi, penelitian tidak membahas secara mendalam aspek manajerial atau kebijakan struktural organisasi, melainkan hanya berfokus pada pengaruh ketiga variabel terhadap tingkat komitmen pegawai. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi pada pegawai bidang AN BPKB Perwakilan DKI Jakarta? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap komitmen organisasi pada pegawai bidang AN BPKB Perwakilan DKI Jakarta? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi pada pegawai bidang AN BPKB Perwakilan DKI Jakarta? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh budaya organisasi, motivasi, lingkungan kerja secara bersamaan terhadap komitmen organisasi pada pegawai bidang AN BPKB Perwakilan DKI Jakarta? Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi pada pegawai AN BPKB Perwakilan DKI Jakarta. Yang kedua itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap komitmen organisasi pada pegawai AN BPKB Perwakilan DKI Jakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi pada pegawai AN BPKB Perwakilan DKI Jakarta. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait pengaruhnya budaya organisasi, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur akademik serta menjadi referensi bagi peneliti. Selanjutnya yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat komitmen karyawan. Yang kedua, manfaat praktis bagi orientasi. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata bagi pihak manajemen BPKB Perwakilan DKI Jakarta, khususnya bidang akuntan negara mengenai kondisi budaya organisasi, motivasi kerja, dan lingkungan kerja yang dirasakan pegawai. Temuan ini dapat menjadi dasar evaluasi dan dalam perbaiki pembagian tugas, meningkatkan kedisiplinan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif guna meningkatkan komitmen karyawan. Yang ketiga, manfaat bagi pegawai. Penelitian ini bermanfaat untuk membantu pegawai memahami faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen mereka terhadap organisasi. Dengan mengetahui aspek yang mendorong atau menghambat komitmen, pegawai dapat meningkatkan kesadaran dalam menjalankan peran mereka secara lebih optimal serta meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Yang keempat, manfaat bagi peneliti. Peneliti ini memberikan manfaat berupa pengalaman langsung dalam menguji hubungan antara budaya organisasi, motivasi, lingkungan kerja, dan komitmen organisasi. Selain itu, penelitian ini menjadi saran untuk menerapkan teori ke dalam praktik sehingga dapat memperluas wawasan peneliti dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Di sini ada landasan teori menurut Creswell 2021. Landasan teori adalah kerangka kerja konseptual yang memberikan arah dan lensa untuk merumuskan masalah, memilih metode, dan menganalisis data. Landasan teori bukan hanya sekedar teori yang dikutip, tetapi kerangka konseptual yang membangun dasar ilmiah penelitian, menjelaskan variabel. Hubungan antara variabel dan bagian fenomena menjadi secara logis serta ilmiah. Green theory adalah teori yang mempunyai ruangan lingkup hanya sangat luas dan abstrak, bersifat umum atau makro yang menjadi basis utama dalam membangun teori-teori yang lebih spesifik dalam suatu disiplin ilmu. Landasan teori menurut manajemen sumber daya manusia menurut Susan Eris 2021, manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu pengendalian tenaga kerja dan hubungan untuk mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan sosial komitmen organisasi. Menurut
Pratiwi dan Puspita Dewi 2021, karyawan yang berkomitmen pada organisasinya, mengalami rasa percaya pada cita-cita organisasi, termotivasi untuk melakukan upaya terbaik mereka untuk mencapai tujuan ini, dan memiliki keinginan yang teguh untuk memiliki hubungan organisasi secara permanen. Budaya organisasi. Menurut Eri 2025, budaya organisasi adalah pemahaman yang seragam dimiliki oleh para anggota organisasi. Setiap organisasi memiliki budaya tidak tertulis dan menentukan standar perilaku yang dapat diterima maupun tidak dapat diterima. Dasar teori yang motivasi menurut Sudiardita et al. 2021, motivasi kerja adalah suatu kualitas atau kekuatan yang membangkitkan keinginan seseorang untuk bekerja dengan efektivitas bersama orang lain dan menjadi bagian dari setiap upaya untuk mencapai pemenuhan. Lingkungan kerja menurut Oktaviani dalam Mahfuddianto 2023, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar karyawan yang mempengaruhi cara mereka menjalankan tugas-tugas yang dibebankan baik secara fisik maupun non-fisik. Di sini ada kerangka pemikiran. Menurut Sugiono 2020 menyatakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian yang disusun berdasarkan teori konsep dan hasil penelitian terdahulu untuk menjawab perumusan masalah peneliti. Model penelitian. Menurut Creswell 2022 menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah pengumpulan data, analisis data, serta interpretasi hasil berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, kualitatif, kuantitatif, atau mixed methods. Populasi dan sampel penelitian. Menurut Sekaran dan Boigi 2021, populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau objek yang menjadi fokus penelitian dan dari mana sampel akan ditarik. Creswell 2022 menjelaskan bahwa sampel adalah bagian anggota populasi yang dipilih menggunakan teknik tertentu untuk memperoleh informasi penelitian. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono 2021, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisiensi apabila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang diharapkan dari responden. Menurut Creswell 2021, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukungan yang bersifat faktual dan historis guna memperkuat hasil penelitian. Menurut Head 2022 menegaskan bahwa studi pustaka merupakan dasar utama dalam penelitian ilmiah untuk memastikan penelitian memiliki pijakan teoritis yang kuat. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono 2021, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang efisiensi apabila peneliti telah mengetahui variabel yang akan diukur dan mengharapkan data dari responden dalam jumlah besar. Menurut Creswell 2021, wawancara digunakan untuk mengali informasi yang lebih mendalam mengenai responden terhadap fenomena yang diteliti. Menurut Sugiono 2022, observasi digunakan untuk memperoleh data yang bersifat aktual dan faktual mengenai perilaku atau kondisi objek peneliti. Jenis data. Menurut Sugiono 2021, data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, wawancara, atau observasi. Menurut Creswell 2021, data sekunder berasal dari dokumen, laporan resmi, statistik pemerintah, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan peneliti. Teknik analisis.
Menurut Sugiono 2021, analisis deskriptif bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk nilai rata-rata, persentase, tabel, grafik, dan standar deviasi agar mudah dipahami. Menurut Ghazali 2021, analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan dan arah pengaruh antara variabel penelitian. Menurut Sugiono 2021, korelasi menunjukkan keratan hubungan antara variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi. Teknik analisis. Analisis uji hipotesis, uji T, uji F, uji R pangkat 2. Menurut Ghazali 2021, uji T digunakan untuk menguji pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan dan koefisien determinasi. R pangkat 2 untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen. Menurut Hay et al. 2022 menegaskan bahwa uji hipotesis penting untuk mengambil keputusan ilmiah secara objektif. Teknik analisis. Ghazali dan Latan 2020 menyatakan bahwa SEM sampai PLS cocok digunakan pada sampel kecil dan data yang tidak berdistribusi normal. Jenis SEM AMOS, SEM PLS, SEMAT PLS. Menurut Miles, Huberman, dan Seladana 2020, analisis data kualitatif meliputi 3 tahapan utama. Yang pertama itu reduplikasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Desain penelitian. Menurut Rudolf Kumar 2025 dalam EduSOTI, desain penelitian merupakan rencana kerja yang terstruktur dan saling terhubung antar variabel yang disusun secara simetris agar hasil penelitian mampu memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Penjelasan ini menegaskan bahwa desain penelitian bukan sekedar gambaran umum penelitian, melainkan suatu kerangka kerja yang dirancang secara matang untuk mengarahkan seluruh proses penelitian dari tahap awal hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.